Pernah kebayang, Kak? Liburan yang sama sekali nggak ada suara dengungan nyamuk? Beneran deh, tanpa gangguan sama sekali. Hari ini, kita bakar jalan-jalan virtual ke tempat-tempat di mana impian itu jadi kenyataan. Yuk kita cari tahu di mana aja lokasinya, dan yang paling penting, kenapa bisa begitu? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya kita semua udah tahu jawabannya deh. Coba pikirin, suara apa sih yang paling bisa ngerusak suasana liburan yang tenang atau malam-malam santai? Nah, bener kan? Suara nging-nging khas dari satu nyamuk itu loh. Udah deh, musuh bubuyutan pas lagi liburan atau mau tidur nyenyak. Tapi, gimana kalau saya bilang ada tempat di dunia ini di mana kamu nggak akan pernah dengar suara itu lagi? Sama sekali. Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu bedah sedikit sains di baliknya. Kita bakal cari tahu kondisi seperti apa sih yang bikin satu tempat itu jadi zona terlarang buat makhluk-makhluk kecil penghisap darah ini. Jadi gini, nyamuk itu ternyata lumayan pemilih loh. Mereka butuh 3 hal penting buat bisa berkembang biak. Pertama, suhu yang hangat. Kedua, udara yang lembab. Dan yang paling krusial, air yang tenang. Genangan air gitu buat mereka bertelur. Kalau salah satu aja nggak ada, ya udah, siklus hidup mereka langsung berantakan. Nah, yang seru tuh di sini kontrasnya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi, yang mereka suka, anget, lembab, air tenang. Di sisi lain, yang mereka benci banget, dingin yang kebangetan, angin kencang nonstop, sama tanah yang bikin air cepat meresap, jadi nggak ada genangan. Inilah petunjuk utama buat perjalanan kita hari ini. Oke, siap. Kita mulai ekspedisi kita. Pemberhentian pertama, kita terbang ke utara, ke surga-surga beku, di mana nyamuk itu cuma mitos. Lihat deh, 3 tempat ini punya jurus andalan masing-masing buat ngusir nyamuk. Islandia misalnya, cuacanya unik, sebentar beku, sebentar cair. Jadi telur nyamuk bingung dan nggak bisa bertahan. Kalau Antartika, ya jelas lah ya, dinginnya ekstrim, bisa sampai minus 80 derajat, nggak ada ampun. Nah, Kepulauan Faro punya senjata rahasia, angin Atlantik yang super kencang dan nggak pernah berhenti. Dan ini bukan cuma 1-2 tempat aja loh, kita geser ke Svalbard di Norwegia. Di sana tanahnya itu beku permanen, istilahnya permafrost. Jadi ya mana ada genangan air buat nyamuk. Sama juga kayak di Greenland, pulau raksasa yang 80%-nya itu cuma es. Jadi intinya apa? Untuk semua lokasi di utara ini, benang merahnya jelas banget. Gabungan antara suhu super dingin dan angin kencang itu jadi formula ampuh yang bikin nyamuk nggak mungkin bisa hidup di sana. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kamu pikir solusinya cuma dingin doang, siap-siap kaget ya. Sekarang kita bakal pindah haluan. Dari es kutub, kita langsung loncat ke daerah tropis. Ternyata, dingin bukan satu-satunya cara buat bebas dari nyamuk. Yap, kamu nggak salah dengar. Bayangin, liburan di surga tropis, tapi nggak perlu bawa-bawa lotion anti nyamuk. Kok bisa ya? Oke, kita bedah rahasianya. Ada 2 solusi unik di daerah tropis. Pertama, di Montserrat, kuncinya ada di geologi vulkaniknya. Tanahnya itu asam, dan air hujan langsung meresap cepat banget. Jadi nggak sempat ada genangan. Kedua, di Aruba. Ini kombinasi iklim kering dan angin pasat yang kencang banget. Jadi kalaupun ada sedikit air, keburu menguap sebelum larva nyamuk sempat lulus jadi nyamuk dewasa. Oke, setelah kita keliling dunia virtual ini, apa sih artinya buat kita, para traveler? Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya buat rencana liburan bebas gatal kamu selanjutnya. Nah, kalau kita lihat datanya, jelas banget polanya. Dingin dan angin ekstrim emang jadi alasan utama di sebagian besar tempat yang kita bahas tadi. Tapi, jangan remehkan geologi dan iklim yang unik. Itu juga jadi pahlawan di 2 lokasi lainnya. Ini bukti kalau alam punya banyak cara buat menciptakan zona bebas nyamuk. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum semua ini. Alam telah menciptakan semprotan serangga sempurnanya sendiri dalam bentuk angin, es, dan tanah vulkanik. Keren ya cara ngelihatnya? Jadi, kesimpulannya apa? Mau kamu tim gletser beku di utara atau tim pantai vulkanik berangin di Karibia, liburan yang benar-benar bebas gatal itu bukan cuma mimpi, itu nyata dan sangat mungkin. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Ini bukan lagi soal travel, tapi lebih ke soal ekologi. Seandainya kita punya kemampuan, perlukah kita menciptakan dunia yang 100% tanpa nyamuk? Apa ya dampaknya? Coba deh dipikirin. Makasih banyak udah menyimak bahasan kali ini.